pertanyaan yang pertama dari Andreas. Shalom Pendeta Sabuin, kenapa murid Yesus nggak ada perempuan? Apakah karena derajat perempuan lebih rendah? Terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Andreas. Iya. Pertanyaannya sangat bagus. Dan memang betul, menurut Alkitab, ke-12 murid Yesus itu semuanya adalah laki-laki. Kalau kita mau lihat, ada daftarnya di dalam Matius pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ada juga di Markus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 19, ada juga di Lukas 6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Ada di sana Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang pada akhirnya mengkhianati Yesus. Pertanyaan Saudara Andreas ini, kalau kita mau ikuti jalur pertanyaannya, mengapa hanya laki-laki, kenapa tidak ada perempuan? Mungkin pertanyaan ini bisa kita kembangkan juga. Contohnya, mengapa yang lebih dahulu datang ke kubur Yesus adalah perempuan dan bukan laki-laki, sementara semua yang laki-laki takut? Mengapa di bawah salib Yesus, semua murid Yesus yang lain melarikan diri, yang lebih banyak di sana adalah perempuan-perempuan di kaki salib Yesus itu? Ada murid yang lain yaitu Yohanes ada di sana. Ya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang juga mengecualikan laki-laki. Mengapa perempuan dan bukan laki-laki? Ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama, tetapi masing-masing mempunyai fungsi-fungsi tersendiri dan juga termasuk di dalam pelayanan. Contohnya, kita baca dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tolong dibacakan. Lukas 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lukas 8 ayat 1 sampai yang ketiga. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi ada rombongan Yesus dan ke-12 muridnya yang semuanya adalah laki-laki. Dan pada akhirnya mereka inilah yang disebut dengan rasul-rasul. Semua mereka adalah rasul. Lalu rasul-rasul inilah yang setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka inilah yang mengabarkan Injil ke berbagai tempat, jauh maupun dekat. Tapi menurut Lukas 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, rombongan Yesus dan 12 murid itu tidak berjalan sendiri. Karena di sana dikatakan bersama-sama dengan dia juga beberapa orang perempuan yang sudah mendapatkan mujizat dari Tuhan Yesus. Ada Maria Magdalena, ada Yohana istri Kuza, lalu ada Susana, lalu ada juga banyak perempuan lain. Nah, perempuan-perempuan ini, merekalah yang melayani rombongan Yesus dan ke-12 muridnya dengan kekayaan mereka. Bayangkan, jadi merekalah yang membelikan makanan, mereka yang pokoknya dengan kekayaan mereka, mereka melayani Yesus dan 12 orang murid. Jadi pada waktu mereka berjalan kemana-mana, ada banyak yang mengikut, bukan hanya yang 12 ini, tetapi yang dipilih menjadi murid-murid sebagai rasul nanti, itu adalah yang 12 orang. Yesus yang lebih tahu mengapa
tidak disampaikan kepada kita alasan yang lebih rinci. Yang kita tahu adalah setelah Yesus naik ke sorga, pekerjaan dari 12 rasul ini, ya Yudas sudah diganti oleh Matias. Mereka inilah yang mengabarkan Injil ke berbagai tempat. Mereka inilah yang menjadi pendiri-pendiri jemaat di berbagai tempat dan membawakan kabar baik. Pada waktu rasul-rasul itu mengabarkan kabar baik, pada waktu mereka itu mengadakan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, tetap di dalam buku Kisah Para Rasul disebutkan juga peranan dari perempuan. Contohnya ada yang disebut Tabita atau Dorcas. Dia ini sangat terkenal di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dialah yang menolong perempuan-perempuan lain. Dialah yang menolong mereka, menjahitkan mereka punya pakaian, lalu kemudian banyak yang dia lakukan. Ada juga Lydia contohnya. Lydia tadi yang Dorcas itu ada di dalam Kisah pasal yang ke-9 mulai ayat 32 dan selanjutnya. Ada juga yang bernama Lydia. Lydia itu dia ada di Filipi, itu ceritanya ada di dalam kitab Kisah pasal yang ke-16 kalau tidak salah. Coba saya lihat Kisah pasal yang ke-16. Betul, ada seorang yang bernama Lydia yang juga membantu pekerjaan dari pelayanan rasul-rasul ini. Masih ada banyak yang lain. Contohnya pada waktu Paulus menyebutkan salam kepada beberapa orang dalam Roma pasal yang ke-16, bukan hanya laki-laki yang disebutkan di sana, perempuan juga disebutkan. Contohnya, bukan hanya Aquila yang disebutkan, Priscilla pun istrinya disebutkan. Kedua-duanya sama-sama membantu Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Tetapi untuk ke-12 rasul itu, kenapa demikian? Yesus yang paling tahu kenapa demikian. Tetapi kenyataan bahwa hanya laki-laki yang menjadi bahagian dari 12 murid Yesus itu tidak menyatakan bahwa perempuan mempunyai derajat yang lebih rendah. Tetapi Tuhan tahu bagaimana dan siapa yang Dia butuhkan untuk pelayanan-pelayanan dan fungsi-fungsi pelayanan-pelayanan tertentu. Setiap orang, laki-laki dan perempuan, mempunyai peranan tertentu di dalam pekerjaan pelayanan untuk Tuhan.